Perkenalkan, nama saya Puut Setianingrum. Saya mahasiswi program studi manajemen zakat dan wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SEISU Purwokerto, Jawa Tengah. Dengan nomor induk mahasiswa 01720404071. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas beberapa permasalahan dari isu ekonomi makro yang terjadi di Indonesia yang terkini terupdate. Ini sebagai tugas UAS mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Safrina. Jadi, isu yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu ini. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia tahun 2021 itu hanya mencapai 3,7%. Jadi Bank Dunia itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia itu hanya sebesar 3,7% pada tahun 2021 ini. Proyeksi tersebut itu turun dari sebelumnya 4,4% berdasarkan laporan yang terbit pada bulan April lalu. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Bapak Habib Rab, itu menyebut bahwa Lembaga Ekonomi Nasional itu memprediksi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau nasional itu akan meningkat 5,2% pada tahun 2022 mendatang. Syaratnya tidak ada gelombang pertumbuhan atau penyebaran COVID-19 lebih parah ke depannya. Namun akhir-akhir ini Indonesia pun kembali digembarkan lagi dengan adanya berita bahwa COVID-19 itu mempunyai varian baru yaitu varian Omicron. Maka dari itu tingkat vaksinasi harus semakin ditingkatkan karena itu menjadi kunci pemulihan perekonomian atau permintaan masyarakat dan juga sektor swasta. Lebih lanjut, Bank Dunia itu memperkirakan inflasi Indonesia berada di kisaran 1,6% pada tahun ini. Proyeksi inflasi itu cukup rendah karena Bank Dunia itu melihat permintaan masyarakat itu belum meningkat. Namun, Bank Dunia pun memprediksi inflasi Indonesia itu akan naik ke kisaran 2,2% pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi ke depannya. Di sisi lain, Bank Dunia itu mewanti-wanti resiko penyebaran COVID-19 dalam jangka panjang sebab resiko ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dan investasi namun justru meningkatkan pengangguran. Dari isu yang tadi sudah saya jelaskan mengenai proyeksi Bank Dunia yang memprediksi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu hanya mencapai 3,7% pada tahun ini yang dimediakan melalui CNN Indonesia pada hari Kamis tanggal 16 Desember pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, dari isu tersebut saya akan menyimpulkan dua permasalahan ekonomi makro yang ditimbulkan dari isu tersebut. Adapun dampak yang sudah terjadi dari isu tersebut, yang pertama yaitu dampak pengangguran dan yang kedua dampak jangka panjang yang akan terjadi yaitu dampak inflasi. Saya akan mencoba menjelaskan atau mengulas sedikit tentang dua permasalahan ekonomi makro tersebut, yaitu tentang yang pertama itu pengangguran, yang kedua itu inflasi. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran sendiri itu merupakan sebuah istilah yang diberikan oleh suatu masyarakat kepada seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang nganggur lah seperti itu. Jadi dikatakan pengangguran seperti itu. Nah, terus apa sih faktor yang menyebabkan pengangguran itu banyak terjadi di Indonesia sendiri? Yang pertama itu karena besarnya tingkat kerja atau besarnya angkatan kerja itu tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jadi yang maksudnya itu banyaknya pelamar kerja atau orang yang mencari pekerjaan itu tidak seimbang dengan lapangan pekerjaannya. Nah, jadi itu faktor pertama yang menimbulkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Terus yang kedua itu karena rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Jadi suatu pelamar itu tingkat keterampilannya atau skillnya itu rendah. Jadi itu yang menimbulkan adanya pengangguran karena dari tempat kerjanya sendiri atau dari sektor pekerjaannya itu tidak menerima pelamar tersebut karena skill atau keterampilan dari pelamar kerja itu tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan seperti itu. Juga karena rendahnya tingkat pendidikan itu yang menimbulkan suatu sumber daya manusia itu
tidak mempunyai keterampilan yang cukup atau yang baik seperti itu. Terus yang ketiga itu karena adanya kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini kan semakin kita itu tidak bisa namanya menghentikan kemajuan teknologi ya. Kita itu hanya bisa menyesuaikan. Nah, sekarang ini kan banyak dijumpai di Indonesia sendiri, itu banyak sekali pabrik-pabrik yang menggunakan mesin sebagai alat produksinya. Nah, itu pun yang menimbulkan kayak pekerjaan atau pekerja manusia ya, secara manual kita manusia itu sudah tidak dipekerjakan lagi. Jadi banyak dari perusahaan-perusahaan itu sekarang menggunakan mesin sehingga tidak memerlukan manusia lagi. Nah, jadi banyak yang di PHK seperti itu. Jadi itu menimbulkan adanya pengangguran di Indonesia. Kendati demikian, pengangguran itu bisa diatasi atau ditekan laju pertumbuhannya itu dengan menggunakan beberapa cara atau solusi. Yang pertama yaitu perluasan lapangan kerja. Nah, dari faktornya tadi saja sudah dijabarkan ya, diberitahu bahwa salah satu penyebab atau faktor banyaknya pengangguran di Indonesia itu karena lapangan kerjanya itu kurang banyak, sedangkan para pencari kerjanya itu lebih banyak. Nah, jadi caranya itu dengan melakukan perluasan lapangan kerja, terus juga meningkatkan investasi, dan juga membangun sebuah BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang kedua itu caranya atau solusinya itu dengan mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran dari kota besar. Kemudian yang ketiga itu memperbaiki mutu pendidikan. Terus yang keempat itu pengendalian laju pertumbuhan dengan menggunakan program KB atau keluarga berencana. Permasalahan ekonomi makro yang kedua yaitu inflasi. Pasti kita sudah tidak asing lagi ya mendengar kata inflasi, khususnya para entrepreneur atau ekonom di Indonesia khususnya. Nah, inflasi sendiri apa sih? Inflasi adalah keadaan di mana harga-harga barang itu mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang hingga bertahun-tahun. Nah, kondisi ini itu sangat tidak baik untuk perekonomian suatu negara karena inflasi itu dapat melemahkan daya beli dari suatu masyarakat. Dan secara umum, inflasi itu terjadi karena jumlah uang yang beredar di Indonesia atau di suatu negara itu lebih banyak daripada yang diperlukan, seperti itu. Nah, karena dari dampak negatif tersebut, suatu negara itu pasti tidak akan membiarkan suatu negaranya mengalami sebuah inflasi dong. Jadi, suatu negara pasti akan melakukan beberapa cara, kebijakan, atau solusi untuk mengatasi sebuah inflasi. Nah, ada beberapa solusi atau cara yang dilakukan suatu negara untuk mencegah inflasi atau mengatasi inflasi. Yang pertama itu menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri itu untuk menjaga stabilitas ekonomi dari suatu negara. Wujud dari kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama yaitu penetapan persediaan kas. Jadi suatu negara itu menetapkan batas minimum kepada setiap bank di Indonesia. Nah, tujuan akhir dari penetapan persediaan kas ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi hal tersebut dapat menekan laju pertumbuhan inflasi seperti itu. Terus yang kedua itu diskonto. Diskonto sendiri itu Bank Indonesia itu menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga kepada masyarakat. Nah, hal ini membuat masyarakat itu tergerak untuk menggunakan uangnya itu untuk ditabung, bukan untuk berbelanja. Nah, sama seperti tadi penetapan persediaan kas, yang akhirnya tujuan akhirnya itu dari diskonto itu adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, hal ini dapat mencegah atau menekan laju pertumbuhan inflasi. Terus yang ketiga itu operasi pasar terbuka. Nah, ini dari kebijakan ini, operasi pasar terbuka itu suatu bank atau suatu negara itu
dengan cara itu menjual surat-surat berharga kepada publik seperti itu. Kemudian solusi atau cara untuk mencegah inflasi yang kedua yaitu dengan kebijakan fiskal. Tadi kan kebijakan moneter, sekarang kebijakan fiskal. Cara-caranya atau wujud dari kebijakan fiskal sendiri, yang pertama itu dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Yang kedua itu dengan menaikkan tarif pajak. Nah, cara yang ketiga untuk mencegah inflasi yang terjadi di suatu negara itu juga dengan kebijakan lainnya seperti menambah jumlah barang di pasar dan juga menetapkan harga batas atas. Nah, jadi itu tadi isu ekonomi terupdate yang terjadi di Indonesia yang saya angkat, dan juga beberapa permasalahan yang sudah saya ulas, permasalahan mengenai ekonomi makro dari awal sampai akhir. Apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan atau terdapat penjabaran materi yang kurang tepat, itu semua berasal dari saya sendiri karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.